Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bu Tika selaku dosen pembimbing mata kuliah Modul Nusantara Universitas Negeri Yogyakarta. Salam hangat saya kepada teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia yang sekarang bergabung dalam mata kuliah Modul Nusantara Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal, perkenalkan nama saya Uji Puspitawaka, biasa dipanggil Uji. Saya merupakan mahasiswa semester 7 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala yang dikenal dengan Unsia atau sekarang lebih dikenal dengan USK, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Untuk sedikit mengenal tentang Aceh, maka mungkin saya akan menjelaskan dari mengapa Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Mungkin teman-teman tahu bahwa Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki julukan Serambi Mekah. Mengapa julukan Serambi Mekah diberikan kepada Aceh? Kisah ini bermulai pada saat abad ke-15 saat Aceh dipimpin oleh Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Nah, saat itu kerajaan Aceh sedang dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Pada masa kerajaan Islam sudah menyebar di Indonesia dan ajaran agama Islam sudah menebar di seluruh Nusantara, maka minat masyarakat terhadap hal-hal yang berbau tentang Islam itu semakin meningkat. Salah satunya adalah keinginan masyarakat Indonesia yang saat itu sedang memeluk agama Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Mekah. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh dipilih sebagai salah tempat karantina bagi para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karantina itu dimaksudkan untuk memeriksa kesehatan dan kesiapan dari para jemaah yang akan berangkat haji. Nah, itu adalah salah satu alasannya mengapa Aceh diberikan julukan sebagai Serambi Mekah. Selanjutnya, selain alasan tersebut, Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang menetapkan syariat Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Aceh. Sehingga hal tersebut pula lah yang menjadikan Aceh diberikan julukan sebagai Serambi Mekah. Saya pernah mendengar bahwa Aceh itu memiliki kepanjangan A itu untuk Arab, C itu untuk Cina, E itu untuk Eropa, dan H itu adalah untuk Hindia atau India. Nah, dari kepanjangan tersebut maka dapat dilihat bahwa paras orang-orang yang bersuku Aceh itu bermacam ragam. Ada yang terkadang memiliki paras seperti orang Arab, ada yang parasnya seperti orang Cina, ada yang parasnya seperti orang Eropa. Bahkan salah satu daerah di Aceh, tepatnya di daerah Lamno, terdapat masyarakat yang memiliki mata berwarna biru seperti orang Eropa pada umumnya. Dan ada juga orang Aceh yang memiliki paras seperti orang India. Terlepas dari hal tersebut, mayoritas penduduk Aceh itu didominasi oleh tiga suku besar. Yang pertama adalah suku Aceh, yang kedua adalah suku Gayo, dan yang ketiga adalah suku Melayu. Namun sebenarnya suku asli yang mendiami Provinsi Aceh atau yang berasal dari Provinsi Aceh itu sebenarnya ada 13 suku asli. Di antaranya adalah suku Aceh, suku Tamiang, Gayo, Alas, Klut, Jalu, Papa, Anak Jame, dan lain sebagainya. Namun selain suku-suku tersebut ada juga suku-suku lainnya seperti suku Jawa dan suku Batak. Menurut saya ada salah satu hal yang menarik di mana wilayah yang didominasi oleh suku Gayo itu berada di atas ketinggian atau di pegunungan. Salah satu contohnya adalah wilayah Aceh Tengah atau Takengon, kemudian ada Bener Meriah, kemudian ada Gayo Lowes atau yang dikenal dengan Blangkejere. Umumnya, daerah Aceh merupakan daerah yang dikelilingi oleh lautan. Bagian terbarat dari Indonesia ini merupakan daerah yang memiliki banyak lautan dan pantai yang indah. Namun, Aceh juga memiliki anak pulau yang terpisah dari Provinsi Aceh, seperti Pulau Sabang, Pulau Banyak, Pulau Nasi, dan beberapa pulau lainnya. Nah, memang pada umumnya, pulau-pulau tersebut dijadikan sebagai objek wisata atau destinasi wisata oleh pemerintah Aceh. Namun, ada juga pulau yang memiliki penduduk yang menetap di pulau tersebut. Contohnya adalah Pulau Sabang. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa Aceh tidak hanya merupakan pulau yang dikelilingi lautan, bahwa Aceh juga memiliki wilayah yang berada di ketinggian, yang berarti memiliki suhu yang rendah atau dingin. Nah, salah satu daerahnya itu seperti Takengon, Blangkejeren. Salah satu hasil bumi yang paling terkenal dari daerah ketinggian itu yaitu kopi. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa di Aceh itu ada kopi yang sangat terkenal yang berasal dari daerah Gayo yang biasa disebut kopi Gayo atau kopi Arabica Gayo. Sejujurnya saya juga belum pernah mengunjungi pulau-pulau yang saya sebutkan tadi, namun dari yang saya ketahui dari berbagai informasi dan juga teman yang pernah mengunjungi pulau-pulau tersebut, destinasi wisatanya itu sangat direkomendasikan. Selain wilayah yang dikelilingi pesisir pantai atau dikelilingi lautan, Aceh juga memiliki wilayah yang berada di ketinggian atau di pegunungan. Salah satunya itu adalah Takengon dan Blangkejeren. Salah satu hasil bumi yang paling terkenal dari daerah ketinggian itu adalah kopi. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah dengar bahwa Aceh memiliki salah satu produk kopi yang sangat bagus dan diminati oleh banyak masyarakat, yaitu kopi Gayo atau kopi Arabica Gayo. Untuk bahasa yang digunakan, mayoritas masyarakat yang ada di Aceh itu menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa sehari-hari. Namun sangat disayangkan, meskipun saya lahir dan besar di Aceh, saya itu tidak bisa berbahasa Aceh. Saya hanya paham beberapa kosakata dari percakapan orang-orang. Nah, karena suku asli dari kedua orang tua saya itu bukan suku Aceh, melainkan ayah saya merupakan suku Gayo dan ibu saya merupakan suku Jawa. Nah,
Di Aceh juga terdapat beberapa motif khas yang ada di Aceh. Saya akan menunjukkan beberapa. Yang pertama ini adalah motif pintu Aceh. Biasanya ini kita temukan di pakaian-pakaian adat Aceh, baik itu pakaian adat pernikahan atau pakaian adat untuk tarian dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini adalah motif kerawang. Motif kerawang ini adalah motif yang berasal dari suku Gayo. Nah, motif kerawang ini sama seperti motif pintu Aceh tadi, digunakan di beberapa pakaian adat. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Aceh. Seperti yang mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki syariat Islam yang kuat. Jadi keseharian masyarakat Aceh itu umumnya berdasarkan syariat Islam. Begitu juga dengan adat istiadatnya. Namun ada beberapa adat istiadat yang sebenarnya merupakan akulturasi dari kepercayaan sebelum masuknya Islam. Salah satunya itu ada di sini namanya adat pesiju. Pesiju itu sendiri bisa saya jelaskan adalah kegiatan adat istiadat di mana pesiju ini dilakukan ketika seseorang itu sedang berbahagia atau sedang dalam keadaan berbahagia, seperti misalnya memiliki rumah baru, mobil baru, atau acara pernikahan, atau ingin berangkat haji, atau juga kelahiran anak, maka pesiju ini dilakukan. Sebenarnya, pesiju ini merupakan adat istiadat yang sudah ada dari zaman kepercayaan Hindu menyebar di Indonesia. Namun, saat agama Islam mulai berkembang di Indonesia, adat pesiju ini tidak dirubah, hanya saja tata cara pelaksanaannya yang dirubah. Seperti misalnya, pemimpin acaranya itu diganti menjadi ustadz atau pemuka agama, yang di Aceh sendiri memiliki sebutan sebagai tengku, kemudian pembacaan doa-doanya yang diganti dengan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mungkin saya akan bercerita tentang salah satu adat yang terkenal dan merupakan perayaan besar di Aceh, yaitu ketika Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maulid merupakan salah satu perayaan terbesar di Aceh. Maulid sendiri merupakan perayaan atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Di Aceh sendiri terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, berbeda-beda tergantung daerahnya. Ada tradisi di mana masyarakat di daerah tersebut mempersiapkan beberapa makanan, kemudian makanannya dibawa ke masjid, kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat. Nah, ada juga tradisi lain di mana masyarakat di suatu daerah itu berkumpul di masjid atau di pelataran masjid, kemudian memasak beberapa makanan yang khusus seperti memasak kuah belangong atau kari kambing, kemudian ada nasi lemak yang biasa disebut dengan kula, dan beberapa masakan-masakan khas lainnya. Selanjutnya sedikit mengenai tarian daerah. Salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal merupakan tarian Saman. Nah, seperti mungkin yang teman-teman ketahui, Saman dipilih sebagai tarian pembuka pada perhelatan Asian Games 2018. Nah, selain tarian Saman, terdapat tarian-tarian khas lain dari daerah Aceh, seperti tarian Tarik Pukat, tari Sedati, kemudian ada tari Ranum Lampuan. Ada tarian lainnya yang berasal dari suku Gayo, salah satu contohnya itu adalah tari Didong, tari Guel, dan beberapa tarian lainnya. Selanjutnya mengenai syariat Islam. Ketika mendengar Aceh, pertanyaan yang biasanya muncul adalah seketat apa sih syariat Islam di Aceh? Kalau menurut saya, yang lahir dan besar di Aceh, syariat Islam di Aceh itu tidak terlalu ketat dan masih sesuai dengan syariat-syariat Islam yang tidak berlebih-lebihan. Namun memang di Aceh terdapat yang namanya kanun. Kanun sendiri adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berisi tentang perekonomian atau pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam dan hanya berlaku di Aceh saja. Salah satu isi dari kanun itu adalah misalnya hukuman tentang pelaku perzinahan yang dicambuk. Kemudian juga baru-baru ini Kanun Aceh mengatur tentang ekonomi syariat yang harus ditetapkan di Aceh, sehingga banyak sekali bank-bank konvensional itu sudah tidak ada lagi di Aceh. Di Aceh yang ada hanyalah Bank Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan BSI. Salah satu hal yang menarik juga menurut saya dalam penetapan syariat Islam di Aceh adalah ketika pelaksanaan sholat Jumat. Nah, memang kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki saja. Tapi di Aceh ketika sholat Jumat berlangsung, maka seluruh kegiatan selain sholat Jumat itu diberhentikan, baik itu kegiatan acara atau ada kegiatan jual beli. Maka biasanya sekitar 1 jam atau 30 menit sebelum sholat Jumat berlangsung, semua toko-toko yang ada di daerah Aceh itu akan tutup dan dibuka kembali setelah sholat Jumat itu selesai. Nah, biasanya ada petugas seperti Satpol PP yang di sini disebut dengan WH atau Wilayatul Hisbah yang memeriksa apakah semua toko-toko sudah selesai atau membubarkan jika terjadi kegiatan atau acara saat sedang sholat Jumat berlangsung. Jadi demikianlah gambaran singkat mengenai daerah asal saya, yaitu Aceh. Semoga Bu Tika dan teman-teman menikmati video saya.
Semoga ketika ada kesempatan teman-teman Butika dan teman-teman bisa mengunjungi Aceh dan melihat bagaimana adat istiadat, warga, dan keindahan daerah Aceh. Demikian yang bisa saya katakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau terlalu bertele-tele atau pemaparan yang kurang jelas dan sulit dipahami atau kesalahan lainnya. Maaf juga jika video saya memakan waktu yang tidak singkat dan membuat bosan. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi salam kenal dari saya Uji Pusitaloka. Salam kenal juga dari Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.